Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya atas segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini aku. Oh, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Biar generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Amin. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi saya ucapkan dan kita selamat bergabung dalam acara renungan harian saudara. Dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh sesuatu yang indah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, mari kita luangkan waktu sejenak untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kami percaya kami berharga di mata Tuhan. Kami biji matanya Tuhan. Oleh karena itu
Kami serahkan sebentar, ada waktu kami dengar firman Tuhan. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kalau kami bisa menghirup udara dengan baik, udara pagi, kami bisa melewati hari itu semua karena anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita semua pasti mengetahui kisah Abraham. Abraham ini orang kaya karena dia mengikuti papanya yaitu Tera. Dan mereka ini bukan orang biasa, saudara. Ternak papanya, ternak dia luar biasa, saudara. Namun satu kali Abraham dipanggil oleh Tuhan dan dia dijanjikan satu tempat. Dan bukan itu saja, dijanjikan dengan berkat keturunan. Jumlahnya seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Saudara bayangkan, janji Tuhan itu luar biasa, saudara. Tak terhitung jumlahnya. Tapi yang menjadi masalah, mereka ini sudah tua. Bahkan Sarah sudah mati haid. Mana mungkin mereka punya keturunan. Usia 90 tahun. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham ini luar biasa. Dia tinggalkan papanya dari Ur Kasdim ke negeri yang dia sendiri belum tahu. Karena Tuhan tidak memerintahkan utara, timur, selatan. Tapi Abraham orang yang taat, saudara. Dia orang yang luar biasa. Dia pergi aja, dan iman itu iman gila, sudah bukan iman orang gila, saudara. Sudah bayangkan, nggak tahu arah tujuannya, tapi dia pegang janji Tuhan. Keturunannya tak terhitung. Saudara yang kasih Tuhan, untuk menanti janji Tuhan, yaitu Ishak, ini nggak mudah. Tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan dihadapi, saudara. Bahkan masalah yang dihadapi luar biasa, Tuhan pun ambil bagian, saudara. Sehingga apa yang jadi rencana Tuhan buat Abraham digenapi. Nah, ini sudah kasih Tuhan. Saya berharap pagi hari ini, saudara, dalam kita menghadapi tantangan, dalam kita menghadapi pergumulan, dalam kita menghadapi persoalan yang begitu rumit, tenang aja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap, apa yang dia lakukan pasti luar biasa. Demikian juga Abraham. Ketika Sarah mau diambil oleh raja, nah Tuhan berperang. Dan akhirnya kembali lagi kepada Abraham. Kisah ini sangat menarik, Bapak Ibu. Ternyata ketatan Abraham ini teruji. Sampai akhirnya dia mendapat Ishak, itu anaknya. Wah, saudara, bahagia sekali. Usia sudah tua, punya keturunan. Janji Tuhan digenapi, Ishak. Tentu Abraham bahagia bersama Sarah. Oh, bahagia. Namun di dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 ini, kita bisa melihat satu kali Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara bayangkan,
Abraham saat itu dalam keadaan sukacita, dalam keadaan senang, dalam keadaan berbahagia. Karena Tuhan memberikan dia keturunan. Kebahagiaan itu seakan-akan diambil lagi sama Tuhan. Karena Tuhan mau Ishak dipersembahkan. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana yang dilakukan oleh Abraham? Meskipun anak dia semata wayang, Abraham diperhadapkan dua pilihan antara Tuhan dan anaknya. Saudara, inilah sebuah kenyataan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Abraham memilih Tuhan. Dia membawa anaknya Ishak ke Gunung Moria yang Tuhan beritahukan itu. Saudara, bayangkan anak yang sudah lama dinantikan diminta lagi sama Tuhan. Saudara, antara dua pilihan. Tapi ketatan Abraham itu teruji. Ishak dibawa ke Gunung Moria. Saudara, timbul pertanyaan begini. Mengapa Abraham sanggup melakukannya itu? Nah ini saudara. Saudara bayangkan mengapa Abraham sanggup melakukannya itu. Saat-saat ini luar biasa saudara. Saya nggak habis pikir juga. Pada waktu saya di seminari, Lembaga Pendidikan Teologi Seminari Betel Petamburan. Saudara, banyak orang tua menyerahkan anaknya jadi pendeta ketika anak itu gagal masuk perguruan tinggi, ketika anak itu bandel, ketika anak itu udah gak berdaya, mabok, curi, maling dan lain sebagainya, suka berantem. Lalu orang tuanya udah mendingan masuk seminari jadi pendeta. Tapi ketika anak kita pinter, IPA, IPS-nya pinter, kadangkala orang tua susah ketika anaknya minta masuk pendeta. Nah saudara, saya berpesan hari ini, kalau anak bapak ibu pintar luar biasa dan mereka minta jadi pendeta, jangan dilarang saudara. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang pintar. Jangan menjadi hamba Tuhan yang sisa. Memang Tuhan bisa beracara dari kegagalan, dari mabok dan bisa. Tapi alangkah baiknya ketika anak itu berkata, "Mami, Papi, aku mau jadi pendeta." Jangan larang anak itu untuk jadi pendeta, jangan Bapak Ibu. Saudara, tapi kita sebagai orang tua, kita harus rela menyerahkan anak kita untuk dipanggil menjadi hamba Tuhan. Bagaimana dengan Abraham? Mengapa Abraham sanggup melakukannya? Yang pertama, karena Allah sendiri yang memintanya. Memang menjadi hamba Tuhan adalah satu panggilan. Kalau Tuhan memanggil saya untuk jadi hamba Tuhan, dia memanggil kita. Yang kedua saudara, dan sebagai hamba Allah yang taat dan beriman, adalah satu keharusan baginya untuk melakukannya itu. Memang Abraham dijuluki seorang bapak yang beriman, seorang yang taat. Dia lakukannya itu saudara. Saudara yang kasih Tuhan, inilah alasan mengapa Abraham sanggup melakukannya. Tetapi apakah kita tahu saudara, bagaimana perjuangan yang terjadi di dalam hati Abraham untuk mengambil keputusan itu? Dalamnya sebuah lautan bisa diprediksi, tapi dalamnya hati seseorang tidak ada yang tahu. Tuhan tahu kita. Tuhan juga tahu hati yang terdalam bagi Abraham. Mungkin saudara, ya mungkin saudara, dia menangis, dia sedih, dia akan kehilangan anak yang dinantikannya itu. Mungkin sudah seperti itu. Pergumulannya sangat berat dan waktunya untuk membuat keputusan pun
sangat sempit. Kita bisa bayangkan ketika Abraham membawa Ishak ke Moria. Di perjalanan membawa pembantunya, saya percaya saudara, sebentar-sebentar Abraham curi wajah Ishak. Tapi dia nggak menunjukkan air matanya itu karena dia seorang yang taat. Tapi hati kan nggak bisa dibohongi. Dia nangis. Semakin dekat, semakin berat, semakin berat. Nah, inilah yang dihadapi oleh Abraham. Saudara, dari kesimpulannya itu akhirnya Abraham memilih Tuhan, yaitu menyerahkan anaknya. Saudara, beberapa hari ke depan saya akan berbicara tentang iman yang tangguh. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, pergumulan yang begitu berat yang dilakukan oleh Abraham karena waktunya untuk membuat sebuah keputusan sangat sempit. Dan akhirnya Abraham menyerahkan anaknya Ishak untuk disembelih. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa pelajaran penting dari peristiwa ini, saudara. Sampai akhirnya Tuhan melihat ketaatan Abraham dan Tuhan menggantikan Abraham dengan domba. Pelajaran yang sangat penting yang kita terima hari ini, saudara. Yang pertama, di tengah keterdesakannya, Abraham tidak pernah berpaling dari Allah. Keterdesakannya itu membuat Abraham tetap kuat di dalam Tuhan. Keputusan yang diambilnya pun tidak terlepas dari imannya kepada Allah. Sehingga dengan segenap hati ia mau menyerahkan anaknya yang dikasihi, menyerahkan anaknya yang dikasih kepada Allah. Meskipun dia berat, tapi dia lakukan itu. Inilah sebuah cermin iman dan ketaatan yang tanpa syarat, serta menempatkan rancangannya di atas kepentingannya diri sendiri. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pelajaran kisah Abraham mempersembahkan Ishak itu luar biasa. Di tengah keterdesakan Abraham, dia tidak pernah berpaling dari Allah. Justru Bapak Ibu, keputusan yang diambilnya pun tidak terlepas dari imannya kepada Allah. Sehingga dengan segenap hati dia menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, adakah iman dan ketaatan yang kita punya ketika kita sedang menghadapi satu pilihan? Milikilah iman yang tangguh seperti Abraham, memberikan sebuah cermin dan ketaatan yang tanpa syarat, serta menempatkan rancangannya di atas kepentingannya dirinya sendiri. Oleh karena itu pagi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk kita memiliki iman yang tangguh. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, persoalan, masalah, sakit, penyakit yang kita hadapi, jangan pernah untuk berpikir lari dari Tuhan. Tapi makin dekat kepada Tuhan, maka disitulah ada kekuatan iman yang luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali Tuhan di hari ini, hari Selasa,
Sungguh kami merasa bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah, di mana Abraham dalam keterdesakannya itu, dia tidak pernah berpaling dari Allah. Oleh karena itu Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, kesanggupan untuk kami, supaya kami memiliki iman yang tangguh. Apapun bagaimanapun situasi hidup yang hari ini kami sedang hadapi, kami tidak akan berpaling dari Tuhan. Kami akan selalu dekat dengan Tuhan. Berkati umat-Mu pada hari ini. Diberikan kekuatan ekstra. Diberikan kemampuan yang luar biasa di dalam menjalani hidup ini. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami akan digenapi. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Pandemi mulai naik tapi jangan takut Bapak Ibu. Ya, tetap jaga kesehatan. Dan saya ucapkan selamat bekerja, selamat usaha, selamat melakukan aktivitas, selamat belajar. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.